Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, nama saya Ferry Andari, Mitra Angkatan Agustus. Saya akan menjelaskan tentang fungsi produksi untuk memenuhi tugas ujian tengah semester ya ekonomi jagung merupakan lahan di Pulau Madura. Komoditas ini cocok dengan lahan yang ada di Pulau Madura. Banyak petani jagung yang berada di lapangan masih belum mengetahui apakah komoditas tersebut telah mencapai titik maksimalnya ataupun tidak. Petani masih belum mengetahui, hingga diperlukan analisis yang bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi dari para petani dalam membudidayakan komoditas melalui analisis tersebut. Berikut aspek yang akan dianalisis. Sebenarnya kita akan mencari tahu estimasi persamaan komoditas atau komoditas dan menentukan nilai produksi maksimum dan efektif. Tabulasi datanya sebanyak 120 responden dan terdapat dua variabel yang akan dianalisis. Variabel apapun variabel keseluruhan itu ada 4. Variabel teknis, tenaga kerja, pupuk kandang, dan pupuk. Namun yang dituliskan hanya memakai 2 variabel. Itu tabulasi datanya dituliskan sendiri. Terdapat 100 contoh kelas. Hasil analisisnya didapat sebagai berikut. Mohon kita akan menganalisisnya secara langsung. Kita akan menganalisis stoknya ya. Kita buka data, klik data analyze, integrasi, oke. Kita input Y-nya. Sebenarnya pakai log ataupun pakai lem itu sebenarnya adalah sebuah pilihan. Tinggal kita mau ambil di situ, kita mau pakai log atau mau pakai lem. Kita masukkan X-nya. Setelah itu kita centang label, lalu kita klik output range-nya mau ditaruh sebelah mana. Output range-nya kita taruh di sini. Klik adalah datanya. Adalah datanya, data hasil analisisnya, dan itu sudah saya analisis seperti di PPT. Nah, berikut adalah data hasil analisisnya. R square-nya
tersebut adalah fungsi atau persamaan dikali Y sama dengan A kali X1 pangkat Y1 atau beta kali 2 hanya didapat 63,7 berdasarkan uh, hasil rumus Excel sama dengan EXT, lalu kita sebut koefisien dari jumlah tersebut. Dapat ini adalah koefisien dari 4,15 XP dari 4,15 didapat 63,7 sekian sekian sekian. Itu adalah bentuk persamaan dari fungsi 11. Lalu parameter B dihasilkan B1 sebesar 0,0289, B2 0,097, dan perhitungan elastisitasnya EP sama dengan B1 plus B2 sama dengan 0,3659. Interpretasinya dari hasil perhitungan di atas diperoleh nilai elastisitas 0,3659 yang berarti bahwa pusatan di jagung tersebut decreasing, yang artinya lebih atau kurang dari 1, yang berarti bahwa rasio penambahan faktor produksi atau input akan interpretasi output dari variabel-variabel yang tadi dapatkan R square sebesar 0,169479 hingga dapat diartikan bahwa variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen sebanyak atau sekitar 16,95%. Sedangkan sisanya sebanyak 83,05% dijelaskan di luar variabel di luar model. Selanjutnya pada tabel ANOVA diketahui nilai F hitung lebih besar. Nilai F hitungnya adalah sebesar 11,83, lebih besar daripada F tabel. F tabelnya adalah 3,67. Bagaimana rumus F tabel? F tabelnya adalah, kita lihat di Excel ya. F tabelnya adalah rumusnya sama dengan FINP dalam kurung probabilitasnya mau pakai berapa persen. Kalau 5% berarti 0,5, lalu dibagi 2 itu variabel, lalu dibagi jumlah responden dikurangi 2 dan dikurangi 1. Tabel. Selanjutnya interpretasi dan juga jika variabel independen dan tenaga kerja ini dianggap konstan, maka output produksi akan bertambah sebesar 4,7, dan diketahui nilai hitung variabel benih sebesar 0,27 kurang dari tabelnya 1,982.
sehingga dapat diartikan bahwa variabel ini tidak berpengaruh secara signifikan. Selanjutnya yang kedua, variabel dihitung yang tenaga kerja sebesar 4,65, lebih besar daripada tabelnya, sebesar 1,9, sehingga diartikan variabel tenaga kerja tersebut berpengaruh secara signifikan, sehingga dapat diartikan penambahan jumlah tenaga kerja sebanyak 1%, maka jumlah produksi juga akan naik dan 0,37. Dengan asumsi nilai variabel lainnya dianggap konstan. Selanjutnya nilai produksi maksimum. Nilai produksi maksimum pertama-tama kita ketahui persamaan. Dan lalu diketahui P1 P1 rupiah, P2 4 rupiah, dan seterusnya. Lalu kita rumuskan MR1 sama dengan PY kali MB sama dengan 10 dalam kurung PP, PP-nya 14 sampai kali 5 dan 1 kita diperoleh nilai 1,445. Nah, berarti itu lebih besar daripada 1 atau P1. Yang itu disimpulkan bahwa secara ekonomi yang artinya pada kita kali MPC diperoleh nilai 19,85 yang sama juga lebih besar daripada. Selanjutnya analisis fungsi produksi frontier menggunakan aplikasi frontier stokastik. Buat hasil analisisnya. Lanjut ke interpretasi nilai LRS. Kita ketahui kode sumnya dan juga efeknya sebesar 3,4. Sementara nilai degree of freedom atau DF sebesar 2, sehingga diperoleh di kode sum sebesar 5,18. Oleh karena itu, nilai RLT yang tadinya 3,4 tersebut kurang dari kode sumnya. Yang berarti A0 diterima. A0 diterima berarti tidak adanya kasus inefisiensi pada usaha. Selanjutnya interpretasi nilai gamma. Nilai gamma kita ketahui pada kolom nilai gamma merupakan nilai yang menunjukkan bahwa persentase error term yang disebabkan oleh inefisiensi teknik. Hasil analisis diperoleh nilai T rasio yang kurung sekitar 17,56, yang berarti lebih besar daripada tabel. Yang berarti bahwa 86,5% sementara 13,5% ditekan oleh selanjutnya produksi jagung. Benih ataupun P1, variabel pertama yang menjelaskan bahwa T rasio sebesar 0,5237 kurang dari T tabel. T tabelnya sebesar 1,980, yang berarti bahwa variabel benih ini tidak berpengaruh secara signifikan hasil produksi. Lalu ke E2 ataupun variabel tenaga kerja yang menunjukkan bahwa T rasio sebesar 5,067, yang mana itu lebih besar daripada T tabelnya, yang berarti bahwa variabel tenaga kerja itu berpengaruh secara signifikan.
Nah, berarti jika X2 ataupun variabel tenaga kerja itu dinaikkan maka outputnya juga akan meningkat. Nah, itu sebesar 0,3. Selanjutnya tingkat efisiensi petani jagung. Tingkat efisiensi petani jagung di sini kita bisa lihat di mana di hasil aplikasi softwarenya. Yang mana kita ketahui jika hasil dari efisiensi seluruh petani yang lebih daripada 0,9 itu berarti efisien dan yang kurang berarti tidak efisien. Yang telah saya hitung bahwa hasil dari menunjukkan bahwa banyaknya petani yang tidak efisien sebanyak 41 orang dan persentase 34,2%. Banyaknya petani yang efisien lah 79 atau 0,8%. Dan rata-rata nilai tertinggi daripada petani yang efisien adalah sekitar 0,9 dan nilai terkecil daripada petani yang tidak efisien. Nah, kita nanti sebanyak 41 ataupun persentase 34,2% itu inefisien. Sedangkan 79 petani itu persentase itu efisien. Secara keseluruhan diperoleh bahwa dikategorikan petani jagung di Pulau Madura itu tergolong. Terima kasih matur sekelangkong. Alhamdulillah kepada teman-teman semua, khususnya teman-teman angkatan AJP 18 dan adik tingkat AJP 19 yang telah membantu memberikan saya ilmu, memberikan saya informasi dalam membantu mengerjakan tugas UTS ini. Khususnya saya berterima kasih yang sangat-sangat banyak kepada dosen saya yaitu Ibu Nurki. Terima kasih Bu. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya Bu ya dan teman-teman. Semoga bermanfaat.